Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Amelia Hapsa dengan nomor MPN 41224231205995. Saya di sini akan memaparkan bagaimana kegiatan magang selama di perusahaan Badan Pendapatan Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang atau disebut dengan Samsat Soreang. Di sini saya mengambil judul laporan magang yaitu proses bea balik nama kendaraan bermotor atau dikenal dengan BBNKB 2 atau kendaraan lama BBN 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari laporan magang saya. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 73 tahun 2019 yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan dalam proses administrasi perubahan kepemilikan kendaraan bermotor baik yang baru pertama kali terdaftar atau disebut dengan BBNKB 1 maupun yang sudah terdaftar sebelumnya dan akan berganti kepemilikan atau dikenal dengan sebutan BBNKB 2. Nah, keduanya ini memiliki tujuan utama untuk memastikan legalitas kepemilikan kendaraan, menjaga transparansi data, serta memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, proses bea balik nama kendaraan ini atau dengan bea balik nama kendaraan baru merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan sumber pendapatan daerah yang signifikan dan berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Nah, pajak kendaraan bermotor ini juga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan kendaraan. Nah, dengan adanya BBNKB 2 dan BBNKB 1, pemerintah dapat memastikan nih bahwa data kepemilikan kendaraan tersebut selalu terbaharui. Nah, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pengelolaan transportasi di Indonesia ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari bea balik nama kendaraan BBNKB 2 atau disebut dengan BBN 2. Nah, bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB 2 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadinya karena jual beli kendaraan, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, di sini ada beberapa keuntungan dalam balik nama kendaraan bermotor. Nah, yang pertama yaitu terjaminnya legalitas kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, yang kedua, mempermudah persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor karena terdaftarnya nama yang sudah diperbaharui. Nah, yang ketiga yaitu bisa memanfaatkan banyak kemudahan atau inovasi layanan Samsat. Nah, yang ketiga yaitu mempermudah penemuan kembali apabila dokumen STNK atau BPKB terjadinya kehilangan. Jadi, jika sudah terdaftar nama kepemilikan baru, jika terjadi kehilangan maka bisa menghubungi kantor Samsat yang sudah terdaftar di kendaraannya nama atau yang sudah tertera di surat BPKB atau STNK-nya. Nah, yang keempat yaitu berkontribusi positif dalam program pembangunan di Jawa Barat ini. Nah, terus yang selanjutnya itu menghindari nih dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak-pihak lainnya. Dan yang terakhir yaitu mempermudah klaim asuransi kecelakaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perusahaan. Nah, dengan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat pada nomor 219 garis miring PO garis miring V garis miring O titik M garis miring SK garis miring 1971 pada tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ini. Sebelum itu dengan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan nomor 60 garis miring VO garis miring V garis miring OM garis miring SK garis miring 71 sudah dibentuk suatu Biro Pendapatan Perpajakan.
Akan tetapi, unit kerja ini hanya merupakan embrio semata karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai subordinat dari administratur bidang keuangannya. Nah, bidang pendapatan dan keuangan adalah rumpun ketika proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini dipecah menjadi disiplin fungsi sendiri. Dan tidak hanya itu saja, pada saat banyak terjadinya perubahan peraturan-peraturan undang-undang tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi oleh pemerintah maupun gubernur, organisasi dan tata kerja cabang Dinas Ketetapan dengan Perda Nomor 4 Tahun 1984 tentang pembentukan susunan organisasi ini dan tata kerja cabang di Pemda TK1 Jawa Barat, sehingga posisi organisasi cabang dinas ditetapkan sebanyak 24 kantor cabang dinas dengan wilayah kerja di setiap kabupaten atau kota madya ini. Tidak hanya itu saja, tetapi pada Peraturan Gubernur Jawa Barat dengan Nomor 87 Tahun 2019 tentang keringanan dan atau pembebasan pokok pajak serta sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini akan dilaksanakan operasional terpadu di seluruh Jawa Barat yang bekerja sama dengan Polda Jabar, Polda Metro, dan PT Persero Jasa Raharja dengan pola operasional melibatkan kecamatan, kelurahan, dan polisi sektor, serta memberikan stimulasi fiskal berupa keringanan pokok pajak dalam batas tertentu dan sanksi administrasi atas pembayaran PKB atau dengan BBNKB, serta keringanan jasa raharja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang kemungkinan akan diikuti pada provinsi lainnya. Nah, pada masa inilah banyak dilahirkan berbagai macam inovasi pelayanan Samsat yang melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, antara lain inovasi e-Samsat Jabar, T-Samsat, Sistem Informasi Pajak Online, dan Samsat Masuk Desa. Kemudian adanya kemajuan dalam inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan banyak diapresiasi oleh berbagai pihak karena bahkan inovasi e-Samsat Jabar dijadikan sebagai pilot proyek pelayanan publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk direplikasi ke 17 provinsi lainnya di Indonesia. Nah, setelah selama 45 tahun ini berkiprah di Provinsi Jawa Barat, terhitung pada tanggal 3 Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah atau disebut Dispenda Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah atau dikenal dengan sekarang yaitu Bapenda Provinsi Jawa Barat. Ini saya selanjutnya akan menjelaskan struktur organisasi kepemimpinan di Samsat Soreang di Kabupaten Bandung II. Nah, yang pertama yaitu Kepala P3DW Kabupaten Bandung II Soreang dipimpin oleh Bapak Doni Prianto SRMM. Nah, di sini beliau sebagai Kepala Pusat atau disebut dengan Kapus. Nah, yang kedua yaitu Kepala Subbagian Data Usaha dipimpin oleh Bapak Dudi Sopian SEMM. Di sini beliau menjabat dengan Kepala TU. Nah, yang ketiga yaitu Pengelola Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Nyanya Sromla SOS MSI. Nah, di sini beliau menjabat sebagai Kepala Keuangan di Badan Bapenda atau disebut dengan Samsat Soreang ini. Nah, yang keempat yaitu pengelolaan data aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan yang dipimpin oleh Bapak Jajang SE. Nah, yang selanjutnya yaitu pengadministrasian umum dipimpin oleh Bapak Iwan Hermawan. Dan di sini terbagi-bagi dalam kegiatan organisasi kepemimpinan ini yang masing-masing itu dibagi dengan pegawai non ASN dan ASN. Yang ASN itu sebagai kepemimpinan, sedangkan untuk yang non ASN itu terbagi-bagi lagi seperti misalnya di pelayanan, bagian badan beberapa ruangan-ruangan yang diharuskan sebagai non ASN. Nah, selanjutnya saya bagaimana sih
aktivitas magang dilaksanakan di Samsat Soreang ini. Nah, pelaksanaan magang ini dilakukan selama 3 bulan dimulai dari tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten 2 Soreang atau dikenal dengan Samsat Soreang. Sistem pembagian jam kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat dimulai dari jam 7.30 atau setengah 8 sampai dengan 15.00 atau dikenal dengan jam 3 sore. Nah, pemagang terutama saya diberikan kesempatan mengetahui program-program yang ada di kantor Samsat Kabupaten Bandung 2, yaitu program bebas dan diskon pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat pada periode pembayaran pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 November 2024. Nah, tidak hanya itu, kantor Samsat juga mengadakan program lagi pada periode tanggal 1 sampai dengan 23 Desember 2024. Nah, pemagang ini terutama saya diberikan kesempatan nih dengan program-program yang ada di Samsat Soreang ini. Bagaimana sih mereka melakukan program kegiatan itu untuk mencapai dengan realisasi dalam pendapatannya, atau bagaimana sih cara pendapatan dalam targetannya untuk tercapai. Nah, mereka itu melakukan beberapa nih seperti melakukan kegiatan sosialisasi kepada Gojek Online untuk melakukan kegiatan pemberitahuan bahwa ada kegiatan program pemutihan pada periode tertentu. Nah, mereka juga tidak hanya itu memberikan seperti brosur untuk kegiatan program pemutihan. Terus mereka juga untuk mengenalkan ke anak sekolah tentang pajak kendaraan, karena di Jawa Barat itu sekarang anak-anak sekolah membawa kendaraan. Jadi mereka mendatangi beberapa sekolah untuk menjelaskan bagaimana pajak kendaraan dan bagaimana dan memberitahukan program pemutihan itu seperti apa. Nah, mereka melakukan modul pajak kendaraan daerah untuk SMA atau SMK. Jadi mereka itu melakukan beberapa cara untuk bagaimana sih masyarakat mengenal pajak kendaraan itu, bagaimana sangat pentingnya, terus bagaimana tata caranya, dan bagaimana untuk jumlah pembayarannya seperti bagaimana kayak gitu. Dan untuk lebih spesifiknya sih ke anak-anak sekolah, karena anak sekolahan itu tidak rentan tidak taunya bagaimana perpajakan itu. Jadi dengan adanya program pemutihan ini sekalian gitu, bahwa untuk memperluas masyarakat tentang pengetahuan perpajakan kendaraan ini. Dan tidak hanya itu, pemagang juga banyak manfaat yang didapatkan atau pengalaman yang didapatkan di Samsat Soreang ini. Nah, penulis atau saya selaku sebagai pemagang ditempatkan di berbagai bagian kantor dan melakukan pelayanan sekaligus menjadi customer service di Samsat Soreang ini. Nah, selain itu juga saya juga menjadi bagian yang selalu menginput data, baik itu secara manual maupun tidak. Nah, saya selaku pemagang diberi kesempatan untuk melakukan menganalisis pendapatan keuangan Bapenda. Jadi bagaimana nih pendapatan yang dicapai oleh Samsat Soreang ini, berapa jumlahnya, dan terrealisasi berapa persen, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu membuat surat dan merekap surat masuk dan keluar per bulannya. Jadi tahu gitu kegiatan-kegiatan dan surat-surat masuk yang ada di Samsat Soreang ini. Dan yang ketiga yaitu menginput laporan pengambilan barang atau di Microsoft Excel dan melakukan stock online barang. Jadi tidak hanya perusahaan PT atau apa, tapi Samsat Soreang juga melakukan stock of name gitu, berapa yang dikeluarkan, berapa yang masuk, dan bagaimana
pendataan tersebut gitu. Terutama untuk samsat soreang itu lebih spesifiknya ke notis atau disebut dengan STNK. Jadi kebanyakannya itu untuk di samsat atau di perpajakan kendaraan motor, kebanyakan stake of name-nya yaitu notis kayak gitu. Kalau perusahaan mah kan banyaknya barang-barang pengeluaran seperti barang jadi atau yang baru masuk kayak gitu. Tapi kalau di perusahaan di perpajakan itu terutama kendaraan notis yang sering ada di stack of name itu gitu. Nah, yang selanjutnya itu penagihan kepada WP menggunakan aplikasi Sapa Warga ataupun dengan Microsoft khusus menagihan. Nah, di sini pemagang diberi kesempatan gitu bagaimana cara menagih kepada WP supaya tidak tercecer gitu kayak gitu. Jadi penagihan itu bagaimana dilihat nih data-data yang mereka tidak terbayarnya. Misalnya nih ada beberapa mobil misalnya tidak melakukan bayar pajak selama 1 tahun. Nah, di sana bisa dilihat gitu berapa jumlah yang akan si WP ini dibayarkan karena kita dalam penagihannya itu mengecek dulu nih kendaraannya berapa yang akan ditagihkan kayak gitu supaya si WP ini tahu nih berapa yang akan dibayarkan dan dendaannya kayak gitu. Apalagi pada saat penagihan itu ada program pemutihan, jadi beberapa tahun yang tidak dibayar tapi ada pemotongan yang sangat besar seperti itu. Terus yang selanjutnya itu menginput kendaraan berplat merah, putih atau hitam dan kuning dalam pajak kendaraan. Nah, di sini kan ada penagihan berarti ada pendataan nih. Nah, di sini saya menginput nih kendaraan berplat merah nih yang sudah berbayar pajak atau yang belum berbayar pajak yang masih tertunggak. Nah, di sana saya dengan rekan saya atau teman saya melakukan penginputan ini. Nah, terus yang selanjutnya melakukan scan notis atau SKKP Jabar yang sudah terdaftar nama WP dan lainnya. Ya, di sini saya diberi kesempatan nih untuk melakukan scan notis karena di sana setelah WP berbayar pajak, notis yang akan disimpan ke arsip itu harus di-scan. Jadi tahu gitu jika ada kehilangan nanti bisa nih dilihat dari komputer yang sudah di-scan tersebut kayak gitu. Dan pemagang juga diberi kesempatan nih bagaimana secara langsung menghadapi WP atau wajib pajak ini yaitu di pelayanan. Nah, kami melakukan bagaimana sih cara membantu WP itu jika ada yang tidak diketahui oleh WP, kami mengarahkan bagaimana misalnya tata cara atau persyaratan melakukan BBNKB 2, mutasi masuk, mutasi keluar, atau pembayaran 5 tahunan kendaraan atau 1 tahunan. Nah, kami di sana melakukan pengarahan gitu bagaimana tata cara atau step by stepnya dalam melakukan pembayaran pajak ini. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan layanan yang ada di Samsat Soreang ini. Nah, yang pertama itu maklumat pelayanan, info pajak kendaraan, video profil layanan Samsat, Samsat keliling, Samsat jebret, Samsat Sapa Warga atau Samsat outlet, Samsat gendong, Samsat masuk desa, Samsat drive-thru, Samsat corner, T-Samsat, dan Samsat KCP Bank BJB dan lain-lain. Nah, pasti di sini bingung apa sih itu layanan-layanan yang ada di Samsat Soreang. Nah, maklumat Samsat itu seperti pengertiannya kayak gitu seperti yang kedua yaitu info pajak kendaraan. Jadi mereka saling bertautan kayak gitu dalam penjelasannya. Nah, untuk video profil layanan itu menjelaskan bagaimana perusahaannya melakukan kegiatan dalam kinerjanya dan lain-lainnya. Nah, untuk Samsat keliling ini di Soreang ini
ada beberapa tempat yang melakukan samsat keliling yang menggunakan mobil samsat keliling ini. Jadi ada beberapa gitu seperti di Ciwidey dan lain-lain untuk samsat keliling. Nah, untuk samsat jebret ini ada di aplikasinya. Nah, seperti Sapa Warga. Nah, Sapa Warga ini eh, bisa dilakukan bayar pajak, blokir kendaraan, eh, dan lain-lain, atau melihat informasi yang ada di Samsat Soreang ini gitu. Misalnya apakah ada program-program yang dikeluarkan oleh Samsat Soreang ini, dan disarankan untuk seluruh masyarakat untuk melakukan pembayaran di Sembara Sapa Warga atau Sapa Warga ini gitu. Jadi untuk mengurangi antrian di kantor samsatnya itu. Nah, untuk samsat outlet ini seperti pembayaran untuk tahunan seperti yang di beberapa daerah, misalnya pada outlet Bale Endah, outlet, atau beberapa untuk meringankan untuk tidak ke pusat tertentu gitu. Dan yang ketiga yaitu samsat gendong. Nah, ini sama ya, masuk ke maklumat pelayanan atau info pajak ya, seperti itu. Nah, samsat masuk desa itu eh, sama dengan samsat outlet karena atau disebut dengan drive thru ya. Ini tuh saling berhubungan kayak gitu. Hanya nama-namanya saja yang berbeda kayak gitu. Tapi untuk samsat masuk desa itu disebutnya ya misalnya Kecamatan Bale Endah. Jadi ada beberapa yang kantor yang dibantu gitu. Nah, terus Samsat Corner, Teh Samsat, dan Samsat KCP Bank JB itu sama ya seperti informasi-informasi pajak yang lainnya. Cuman Samsat KCP Bank BJB itu bisa dilakukan gitu pembayarannya di Bank BJB. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih intinya dari proses bea balik nama atau disebut dengan BBNKB 2. Nah, berdasarkan hasil kinerja praktek lapangan yang saya lakukan dan pembahasan tentang proses bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB 2 atau kendaraan lama BBN 2 di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, bahwa bea balik nama kendaraan merupakan yang dilakukan dengan official assessment system, yaitu dari perhitungan dan penetapan sudah ditetapkan oleh Samsat melalui peraturan yang berlaku. Seperti yang sudah saya jelaskan, sebelum kita melakukan penagihan, kami mengecek dulu berapa uang atau berapa yang akan dibayarkan oleh WP itu. Nah, terus proses BBNKB 2 ini atau BBN 2 dilakukan oleh WP wajib pajak sendiri. Namun dalam melakukan prosedur administrasi BBN 2 atau BBN 2 ini diperlukan beberapa langkah dan persyaratannya, yaitu yang pertama yaitu persiapan dokumen. Nah, ini sangat penting untuk wajib pajak yang akan melakukan BBNKB 2. Yang pertama yaitu STNK, surat tanda nomor kendaraan asli dan fotokopinya harus ada. Dan yang kedua yaitu BBNKB, buku pemilik kendaraan bermotor asli dan harus difotokopi. Dan yang ketiga yaitu KTP pemilik kendaraan baru atau hasil dari asli dan fotokopinya. Jadi ini kalau kita ingin melakukan BBNKB, kita harus ada KTP pemilik barunya kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu kwitansi atau bukti transaksi pembelian kendaraan. Nah, jika ada jika kendaraannya dibeli, jadi harus ada kwitansinya. Jadi karena untuk dilihat nanti eh, apakah ini kendaraannya benar atau tidak kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu surat penyertaan atau akta hibah. Jika itu ada akta hibah berarti harus diterapkan ya jika kendaraan diperoleh melalui hibah kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu surat wasiat. Nah, jika kendaraan diperoleh melalui wasiat sama dengan surat akta hibah seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu diperiksa kendaraannya di Samsat yang terdaftar kendaraannya. Nah, setelah semua dokumen disiapkan, kendaraan yang akan dibaliknamakan harus diperiksa atau disebut dengan cek fisik kayak gitu. Nah, diperiksanya itu yaitu nomor mesin dan nomor rangka untuk cek fisik tersebut.
Nah, yang ketiga yaitu mengunjungi samsat atau pelayanan administrasi kendaraan. Sudah prosesnya selesai, dokumennya selesai, dan sudah diperiksa cek fisik, maka WP langsung diarahkan menuju samsat atau pada pelayanan administrasinya. Nah, yang keempat yaitu pembayaran bea balik nama kendaraan BBNKB 2 atau disebut dengan bea balik nama kendaraan ini adalah pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan baru. Nah, di sana nanti akan diproses nih berapa biaya yang akan dikenakan oleh WP tersebut pada pengalihan balik nama kendaraan itu. Dan yang selanjutnya itu yang kelima, pengurusan administrasi. Setelah pembayaran dilakukan, dokumen yang diperlukan diserahkan ke petugas samsat untuk dilakukan proses administrasi, yaitu STNK dan BPKB yang nama pemiliknya baru. Jadi setelah pembayaran selesai, maka WP akan mendapatkan berkas-berkas data yang barunya kayak gitu dari pemilik yang baru untuk jadi si kendaraan itu sudah diperbaharui nama pemilik yang barunya. Dan yang keenam yaitu penerbitan STNK dan BPKB baru. Setelah semua proses administrasi selesai dan pembayaran diterima, STNK dan BPKB yang baru akan diterbitkan atas nama pemilik yang baru, sama yang nomor 5 kayak gitu. Dan yang terakhir itu pemasangan plat nomor kendaraan. Setelah mendapatkan STNK baru, maka pemilik kendaraan akan menerima plat nomor kendaraan yang baru sesuai dengan identitas kepemilikan yang tercatat. Nah, misalnya ada seseorang di Kota Madia dengan plat nomor ADU. Nah, setelah masuk ke wilayah Samsat Soreang Kabupaten, maka akan terganti menjadi jet YV atau yang sudah diterapkan oleh kantor samsat tersebut kayak gitu. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangnya pembahasan yang saya diucapkan atau kurangnya dimengerti. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.